sekeliling kanan kiri kalian. Tembok. Bawah ya, tembok. Bawah, meja. Kira-kira ada nggak benda-benda yang tidak pada tempatnya atau ada yang mengganggu pemandangan atau nah, kira-kira setelah melihat penduduk kelas apa yang harus kalian lakukan biar tempat belajar kalian itu nyaman? Kalau tadi yang piket sudah piket? Alhamdulillah, perfect ya. Nah, sekarang benda-benda yang kalian lihat ada yang kurang rapi atau tidak pada tempatnya, coba lihat. Ya, sekarang kira-kira agar tempat belajar kalian nyaman, apa yang kalian lakukan? Ya, beri waktu 3 menit saja. Silahkan lakukan aktivitas yang menurut kalian benar. 3 menit saja. Kira-kira lebih bagaimana? Lebih nyaman ya, tempat belajar begitu. Pada semester setelah akhir tengah semester kemarin itu ada materi penting yang harus disampaikan, yaitu tentang IPA, yaitu pengaruh perbedaan waktu dan pengaruhnya. Apa? Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, untuk mengawali itu, anak-anak siapa yang bawa jam hari ini? Nggak ada yang bawa. Kadang kalian lihat di tayangan TV itu BIP, ya enggak? Ada kita WITA, ya enggak? Tapi sudah tahu caranya? Tahu ya, tinggal selisih apa? 1 jam. Coba nanti mungkin ada teman-teman yang belum paham ya. Nah, untuk mengawali hari ini, mari Bu Guru ajak kalian untuk keluar ruangan dan melihat aktivitas di luar. Ayo silakan. Silakan cari tempat leluasa biar lihat matahari. Anak-anak sudah menempatkan kelompoknya apa?
di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Kurang 2 menit, geser kertasnya. Ya. Boleh? Tuh, diulangi lagi. Ya, ini tadi gantian isinya. Ya. Mau diganti? Ya. Ini tadi gantian isinya. Ya, bagus. Anak-anak tadi sudah membuat karya literasi secara kelompok, ya. Nah, semua pendapat teman-teman kalian hargai di sini. Gantian secara 3 menit, gantian 3 menit, gantian akhirnya menjadi sebuah karya, ya. Nah, berikut ini setelah ini anak-anak diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi, yaitu maju satu persatu membacakan hasil kelompoknya, ya. Siap? Siap. Kelompok satu sudah siap? Siap. Silakan bagi membaca hasil kelompoknya bersama-sama di depan. Kelompok satu tadi siap? Ya, silakan duduk. Ulangan jelas saya ulang. Namanya permainan ini adalah lempar rangka. Ya, syaratnya apa? Kalian harus konsentrasi, kompak, hati-hati. Ya, karena apa? Benda yang jatuh tidak boleh diambil lagi. Otomatis benda yang jatuh itu mengurangi skor kalian. Sehingga harus berhati-hati. Oke? Oke, itu untuk pengompakan dan nah. Jaraknya sudah ditentukan tadi di sana dan di sana, ya. Benda-bendanya nanti kalian diskusikan satu benda. 10 benda yang harus kalian siapkan, ya. Jelas benda itu tidak membahayakan kalian. Terserah, tapi bisa diskusikan bagaimana benda itu. Kalau bisa benda itu susah ditangkap atau bagaimana itu sangat sulit. Ya, kalau tas gampang disilahkan. Kalau yang gampang silakan, ya. Padahal sekarang kita atur kelas, oke? Kita atur kelas, ya. 3. Jatuh, kalau jatuh dibuang. Kalau
dibuang. Konsentrasi. Kalau jatuh nggak boleh diambil. Nggak boleh kalau jatuh. Makanya konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Nah, ini tadi berapa skornya? 10. Di sini 2 ya. Di sini tadi berapa skornya? 8. Ini juga 8. Demikianlah serangkaian pembelajaran sosial emosi sebagai pemenuhan tugas aksi nyata pada modul ketiga ini. Nah, pertama kali saya pribadi mendengar bahwa CPG diminta untuk membuat aksi nyata mengenai pembelajaran sosial emosi. Ini saya bersemangat karena baik fasil maupun instruktur itu menyampaikan banyak sekali manfaatnya, apalagi jika ini dikombinasi dengan pembelajaran diferensiasi. Nah, pada pembelajaran sosial emosi ini, di sana terdapat aktivitas yang menumbuhkan karakter-karakter pada siswa. Nah, maka dari itu saya bersemangat. Di dalamnya ada karakter empati, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dapat bersosialisasi dengan teman, menyadari kelebihan dan kekurangan diri, menghargai pendapat teman lainnya ketika diskusi. Maka dari itu, dalam pembelajaran yang sudah disaksikan tadi, saya terapkan beberapa KSE di dalamnya, yaitu kesadaran diri, di mana siswa diminta untuk merasakan udara yang berada di luar kelas dan merasakan secara detail udara pagi, cahaya matahari yang saya kombinasikan dengan pembelajaran IPA, di mana tentang bumiku, membahas tentang bumiku. Dalam pembelajaran yang saya rangkai juga terdapat permainan atau aktivitas parasora, di mana di dalamnya anak-anak diminta untuk kesadaran diri, melihat sekelilingnya, bahwa sekitar bangku mereka ada sesuatu yang mengganjal, yang tidak sesuai dengan hati, agar aktivitas belajarnya nyaman, dan akhirnya mereka akan menentukan
keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mereka akan melakukan tindakan yang menurut mereka itu dibutuhkan untuk kenyamanan mereka belajar. Pada aktivitas penutup di sana saya masukkan aktivitas daya lenting yang melatih daya lenting siswa, yaitu anak-anak diminta untuk permainan lempar tangkap, di mana di dalamnya diharuskan mereka berdiskusi menentukan beberapa alat yang akan mereka lempar, 10 benda yang mereka lempar, dan mereka punya trik atau punya taktik masing-masing setiap kelompok. Nah, dalam penentuan keputusan ini saya rasa manfaat daya lenting ini sangat berpengaruh, karena di dalamnya anak-anak berdiskusi bebas, keputusan yang mereka ambil juga diputuskan bersama-sama dan dinikmati bersama-sama. Artinya pembelajaran sosial emosi ini juga dapat menumbuhkan sosial pada siswa dan teman kelompoknya, begitu. Lalu pembelajaran yang didapat dari aksi nyata ini, bahwa saya semakin menyadari bahwa pembelajaran sosial emosi ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan beberapa karakter pada siswa. Dan pada pembelajaran sosial emosi ini kami selipkan pembelajaran diferensiasi, di mana dapat menampung kreativitas siswa yang bermacam-macam, dan mereka punya ide yang bermacam-macam yang dapat ditampung dalam kelompok mereka. Dalam pembelajaran diferensiasi ini dapat menampung juga murid-murid saya yang mengalami keterbatasan pembelajaran harus menggunakan visual, di mana saya selipkan di sana pembelajaran dengan LCD yang kurang maksimal jika saya jelaskan secara lisan. Maka dari itu dalam pembelajaran tersebut saya selipkan penayangan video tentang pembelajaran pembagian waktu dan pengaruhnya. Hasil yang saya lihat setelah pembelajaran sosial emosi ini, karena saya rangkai dengan pembelajaran diferensiasi, di mana siswa diberi kebebasan dalam menentukan produk yang mereka inginkan, produk yang mereka minati. Saya mendapat pelajaran dari aktivitas ini, di mana siswa ternyata jika diberi kebebasan, mereka malah memiliki malah menggali daya kreatif mereka, yang kadang saya sendiri sebagai guru baru menyadari pada pembelajaran tersebut. Itu tergambar pada hasil-hasil diskusi mereka, di mana di dalamnya terdapat gambar-gambar yang menurut saya imajinasi mereka yang menandakan bahwa permukaan bumi dan lain sebagainya. Dari pembelajaran yang saya dapatkan ini, artinya pembelajaran sosial emosi ini dapat dimanfaatkan di pembelajaran berikutnya, di mana diferensiasi dan sosial emosi ini tidak mengganggu aktivitas belajar, malah menumbuhkan beberapa karakter positif dalam siswa dan menggali lagi daya kreatif siswa yang mereka minati. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembelajaran yang saya rangkai ini jauh dari kata sempurna, sehingga ada beberapa bagian yang mungkin harus saya gali lagi dari siswa, yaitu dimana saya harus menggali bagaimana siswa itu sudah tidak malu-malu lagi menunjukkan minat mereka. Nah, karena pembelajaran yang saya rangkai itu banyak sekali kelompok, sehingga saya kurang menggali minat
atau bakat siswa per individu, sehingga itu akan kami perbaiki di kesempatan berikutnya. Sekian refleksi yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas kekurangan saya. Saya membutuhkan banyak saran dan kritik agar itu dapat membangun saya untuk menjadi lebih baik dalam penerapan pembelajaran sosial emosi ini dan pembelajaran diferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.